Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik Pak Guru. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu Amin. dalam lindungannya. Amin, Amin. amin, amin. Eh, Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Materinya adalah Sunan Kalijaga. Dengan tujuan pembelajaran adalah menganalisis biografi Sunan Kalijaga dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa. Eh, Dalam berdoa ini, saya tunjuk teman kita untuk memimpin doa kita pada hari ini. Ya, saya persilakan Nak Usmaul. Saya silakan untuk berdoa. Ismail Pak, bukan Usmaul. Usmail. Iya, bukan Usmaul. Ismail. Usmail. Hadir tidak dia? Ya Pak, sebelum kita belajar, ya Pak, Oh, dia enggak kedengaran suaranya. Amin. sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jikni ilman warjukni fahman. Amin. Ilman nafi'an. Ya. Amin. Selanjutnya kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sudah selesai doanya Pak? Oh, sudah selesai. Selanjutnya kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan materi Sunan Kalijaga. Materi Sunan Kalijaga ini pembahasannya ada dua bagian, yaitu biografi Sunan Kalijaga dan yang kedua yaitu peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Maaf sebelumnya Pak absen dulu ya. Abdul Rahman. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Ilmia. Ada. Izin. Irman. Ada. Belum masuk, masih di M. luar. Hasbi. Hadir. Mardia. Hadir. Muamal Sado. Hadir Pak. Nur Hasnaini. Nur Hidayati. Nur Hadir, Hidayah. Pak. Siti Amina. Hadir, Pak. Siti Rahma. Sakit. Usmail. Ya. Ada beberapa siswa yang tidak hadir ya. Kalau Iya, sakit Pak Guru. mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya. Amin. Karena Amin. kita lanjut saja pembelajaran kita hari ini, yaitu biografi Sunan Kalijaga. Biografi Sunan Kalijaga ini pembahasannya juga ada tiga. Yang pertama adalah silsilah Sunan Kalijaga. Yang kedua Sunan Kalijaga dan yang ketiga perjalanan dakwah Sunan Kalijaga. Kita kembali ke silsilah Sunan Kalijaga. Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman, seorang keturunan Arab yang bersambung silsilahnya dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, masa remaja Sunan Kalijaga. Di usia remaja, Raden Said atau Sunan Kalijaga ini tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang
kontroversi di mata orang-orang Tuban. Sisi lain, Raden Said, ia banyak bergaul dengan rakyat jelata, meski ia seorang putra bangsawan. Rupanya ia menyaksikan korupsi para pejabat pemerintahan yang memungut upeti kepada rakyat jelata. Melihat kondisi ini, Raden Said memperhatikan para pejabat yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, sehingga ia mengambil paksa sebagian harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan Raden Said ini diketahui oleh ayahnya dan dia diusir agar hengkang dari rumah dan tinggal di hutan jati sari. Selanjutnya perjalanan dakwah Sunan Kalijaga. Ini yang ketiga. Ia mengawali dakwanya di wilayah Cirebon di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upih, Melaka, Malaysia. Kemudian melanjutkan kembali dakwanya selama beberapa tahun menyiarkan Islam di Cirebon. Dakwah Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam banyak melalui pertunjukan wayang sebagai dalang yang populer. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari daerah kekuasaan Pajajaran hingga Majapahit. Sebagai imbalan dari warga yang ingin mengundangnya sebagai dalang dalam pertunjukan, upah cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak dipungut biaya sama sekali. Sunan Kalijaga juga merancang pakaian dan merancang alat-alat pertanian. Jadi pertunjukan yang ditunjukkan oleh Sunan Kalijaga ini tidak dipungut biaya, tapi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia tidak bisa diundang oleh orang yang ingin mau mengundangnya. Nah, selanjutnya anak-anak, materi berikutnya bagian B itu peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga memainkan peran penting yang menjadikan pemeluk Islam semakin meluas, yaitu 1. Menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Di masa Majapahit, pertunjukan wayang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Hindu-Buddha dan menjadi sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Karena itu Sunan Kalijaga berdakwah melalui pendekatan seni dan kearifan lokal. Dalam perkembangannya, Sunan Kalijaga dan anggota Wali Songo lainnya mereformasi seni pertunjukan wayang berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Selanjutnya, salah satu contoh perubahan cerita yang diterapkan Wali Songo, misalnya cerita dewa-dewa yang menjadi tokoh sesembahan diubah menjadi susunan silsilah keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Sid. Begitu juga tokoh-tokoh yang diidolakan dalam ajaran Kapitayan seperti Semar, Petruk, Nalagareng, dan Bagong dimunculkan sebagai punakawan yang mampu mengalahkan dewa-dewa Hindu. Sunan Kalijaga berkeliling ke berbagai daerah menjadikan Islam berkembang dan meluas di Nusantara. Yang kedua,
mengubah tradisi budaya dan kearifan lokal melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, tembang-tembang dan akulturasi arsitektur masjid Sunan Kalijaga mampu mendapatkan simpati dan tempat terbaik di hati para pengikutnya. Hal ini membuktikan bahwa proses Islam di Nusantara yang menggabungkan kebudayaan lokal dan Islam sudah berlangsung lama. Tembang atau puisi tradisional Jawa telah dijadikan media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Beberapa tembang cukup dikenal masyarakat Jawa seperti Rumeksa ing wengi, tembang lir ilir, memuat ajaran spiritual. Dalam pembangunan Masjid Agung Demak seiring berdirinya Kerajaan Demak tahun 1479 Masehi, melibatkan para wali songo. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang ikut terlibat langsung dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Selain sebagai tempat ibadah, arsitektur Masjid Demak berubah atap tumpang berbentuk limas dan bersusun tiga, merupakan akulturasi arsitektur Islam dan Hindu-Buddha sebagai kearifan lokal dalam mempertahankan kebudayaan Islam. Ya, anak-anak, materi Sunan Kalijaga mungkin sampai di sini. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Namun sebelum kita mengerjakan tugas ini, kelas kita ini Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok Iya, yang pertama, anggotanya adalah Abror Rahman. Abror Rahman ada tidak? Bro sakit, Pak. Ilmia, Ya, Pak. Irman, M. Hasbi. Ada. Itu kelompok yang pertama. Masuk terlambat. Kelompok yang kedua, Mardia, Iya, Pak. Muamal Sado, Hadir. Muhammad Rizal, Siap. Nur Hasana. Itu Ya, kelompok Pak. yang kedua. Hasnaini, Kelompok- Pak. Nur Hasnaini. Oh, Iya, Nur Ya, Pak. Hasnaini. Oh, Ya, sama. Pak. Baru Pak, maklum. Oh, murid baru ya. Pindah dari mana ini? Pindahan dari Dari Sulawesi, Lembata. Pak. Oh, Dari- dari Sulawesi. Kelompok yang Pak. ketiga, Nur Hidayah. Yang kedua, Siti Aminah. Iya, Pak. Yang ketiga, Siti Rahma. Ya, Siti Yang semua, keempat, Pak. Usmail. Siti Usman. Siti Usmail. Ismail. Ini Siti namanya agak Usmail. susah. Usmail ya. Siti Siti Usmail. Usmail, Pak. Usmail ini namanya agak susah juga dipanggil ini. Mau diakika kembali itu, Pak, biar Oh iya. namanya jadi itu. Ismail. Ya, Jangan terus. ini. Orang sudah satu Ya. ekor sapi itu. Usmail. Kelompoknya sudah dibagikan. Sekarang kalian menentukan ketua kelompoknya sendiri atau Bapak yang menentukan ini? Jangan, Pak. Kami saya sendiri. Ini Muhammad aja, Bapak Pak. sendiri. Ya, Pak. Nah, kelompok satu ketuanya siapa ini? Pak Ini yang Hasbi. rajin, Pak. Muhammad. Hasbi. Pak Hasbi, Pak. Kelompok kedua ketuanya siapa? Mardia. Sado. Ya, Pak. Iya. Mardia. Ya, Pak. Kelompok tiga ketuanya Bunur Hidayah. Nur Nur Hidayah. Kan Tetap, Pak. laki-laki harus jadi pemimpin. Usmail saja. Ibu Nur Hidayah. siapa? Usmail atau Hidayah ini? Ibu Nur Hidayah. Mana-mana sih, Oh, biar Pak. sudah. Nur Hidayah. Ya. Karena kelompoknya sudah dibagikan, Bapak akan memberikan soal dan kalian soal ini langsung dengan jawabannya. Cara mengerjakannya ini jawabannya masih acak ya. Ini nomor 1 Sabar, Pak, sabar. A, nomor 2 B, Sama foto.
Sebentar, ini saya bacakan saja, nanti baru saya tulis lagi. Nomor 3C, ini soalnya masih acakan dan jawabannya. Nah, soal nomor 1, mengapa Raden Said atau Sunan Kalijaga diusir dari rumah orang tuanya saat remaja? Itu nomor 1 soalnya. Nomor 2, ini kalian pilih jawabannya di sebelah ini. Apakah jawabannya di A, di B, atau di C? Nah, nomor 2, peristiwa apa buat Raden Said benaran? Nah, jawabannya di mana? Nah, bagian di A, B, atau di C. Yang ketiga, peran penting apa Raden Said atau Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Nah, jawabannya A atau B atau C. Tapi jangan tulis optionnya saja, tulis dengan semuanya ini. Ya, A, Pak, kami tahu. berperan penting Raden Said. Nah, dengan jawabannya semua. Ya, kami tahu, Pak. Nah, saya kasih waktu 5 menit cukup. Cukup, Pak. Terlalu cepat, Pak. 10 Terlalu menit. cepat, Pak. 10 menit. Oke. Bagaimana Bu Aminah? Mari sudah, Ismail, kerja. Aminah, Aminah. Aminah. Kerja. Yuk, Yuk kita kerja sudah. kerja mari. Berisik ah. Waktunya Aminah. tinggal 2 menit. Sabar, Hasbi. Kelompok berisik sekali kelompok. Aminah, kalau saya nomor 1 pasangannya, Kasih naik, kami tidak lihat, Pak. pasangannya nomor 3 ya. Nomor 3-nya kami tidak lihat. Iya, peran penting apa Raden Said Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Oh, nomor 1. Aminah, Aminah. Nomor 1 kayaknya. Jawabannya 1B. Nanti Nur Hidayah yang paparkan di depan, maju jawab nanti. Jawab balik dulu. Nanti saya yang baca. Iya. Nomor 2 apa, Di? Peristiwa apa yang terjadi sehingga membuat Raden Said kembali menuju kebenaran? Oh, 2C kayaknya ini deh. Hasbi, contek kau punya Hasbi. Ya, Nomor 2C toh? bukan. Ini Muamal ini Wah, curang. Takut dikian. Kelompoknya deh takut disaingi. Iya, Mbok. Begitu mi pelit. Paling penting apa Raden Said dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Pak Aminah. Guru. Pak Guru, Perhatikan para pejabat. pinjam pulpen Pak Guru. Nah, oh tidak bawa pulpen kah? Iya, Pak Guru. Ini ada uang pergi beli di toko saja ya. Sado. Beli pulsa Gimana banyak-banyak. kalau saya yang suruh Pak Guru pergi beli? Kasiannya mi. Tidak boleh keluar kelas, nanti Om Satpam marah. Dalam kelas masih. Ada kantin. Sudah? Sudah, Pak Guru. Pak, sedikit lagi. Ya Nur Hidayah, kau jawab sebentar. Iya, sini jawabannya. Hah? Oh, tinggal baca. 1B sudah betul kah 1B? Sudah. 1B, 3C berarti 2A. Yuk, oke. Pak Guru bisa kasih turun ke bawah sedikit. Hanya kasih turun. Turun roknya. Peristiwa apa yang terjadi sehingga membuat Raden Said kembali menuju kebenaran? Bukan drastis. Aduh, saya kurang bisa baca ini. Mengapa Raden berperan penting Raden Said atau Sunan Kalijaga dalam menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang, tembang, dongeng, permainan anak?
Allah. Pak Guru, sudah Pak Guru. Sudah. Sudah. Ya, ayo. Kalau sudah selesai, kita Hidayah, akan Bang menjawab Haji sudah soal ini jawab bersama Coba ya. apa jawabannya? Mina, apa jawabannya? Dijawab Satu sudah tadi bentuk satu B. Nomor Oh. 1. Iya, kelompok Terus nomor 2. satu. Kelompok satu. Kelompok 1. Ya, Iya. kelompok 1 silakan dijawab. Tapi Pak, kami pengen kayak Pak Rizal yang ngajar Al-Quran hadis kemarin. Kalau kami jawab benar semua dapat 100.000 Pak. Oh bisa. Mau nanti kirim nomor rekening ya. Nanti biar Bapak kirim. Siap. Harus begitu, Pak. Oke. Ya, nomor 1. Mengapa Raden Syahid atau Sunan Kalijaga diusir dari rumah orang tuanya saat remaja? Jawaban, berperan penting Raden Syahid atau Sunan Kalijaga dalam menanamkan nilai Islam melalui seni wayang, Pak. Kelompok kami berbeda jawaban, Pak. Ah, betul tidak itu jawabnya Pak Guru? Betul. Kelompok Ya. kami beda Betul. jawabannya, Pak. Salah, Pak. Mengapa Raden Syahid atau Sunan Kalijaga diusir dari rumah orang tuanya saat remaja? Karena berperan Bisa kelompok penting, 1 Pak. yang jawab, Pak. Kelompok 3 yang jawab, Ah, Pak dulu. nanti nomor- Main wayang tambang, dongeng, Pak. Mungkin nomor 3, mungkin kelompok 3 bisa menjawab soal nomor 1. Kelompok 3 tadi. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab nomor 1. Mengapa Raden Syahid atau Sunan Kalijaga diusir dari rumah orang tuanya saat remaja? Raden Syahid memperhatikan para pejabat yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, sehingga ia mengambil paksa sebagian harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan Raden Syahid diketahui ayahnya dan diusir agar hengkang dari rumah dan tinggal di hutan Jatisari. Ya, betul. 100 Ya. untuk Oke. kelompok Hore. 3. Alhamdulillah. Hore, kelompok Mina 3 kita dapat benar. 100. Jadi 1.000. Raden Syahid ini diusir itu karena beliau mengambil paksa harta bendanya para pejabat untuk memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nomor 2. Nomor 2 untuk kelompok 2. Silakan jawab. Kelompok 2. Peristiwa apa yang terjadi sehingga membuat Raden Syahid membeli menuju kebenaran? Peristiwa Si apa yang Madri- terjadi? 2 C jawabannya, Pak. Perubahan drastis dalam pribadinya terjadi ketika ia merampas tongkat Sunan Bonang yang berdaun emas. Sunan Bonang menyayangkan sikap baiknya yang memberi rakyat jelata dari hasil pengambilan paksa harta orang lain. Kemudian Sunan Bonang menasihatinya, wahai bagai berwudu dengan air kencing. Tindakannya yang berniat baik tetapi dilakukan dengan perbuatan kotor. Itu Pak jawabannya. Iya, pintar sekali untuk. Nah, siapa ini namanya? Muhammad Rijal ya? Bukan, Pak. Iya Pak, 100.000. 100 nilainya atau 100.000 ini? 1.000, Pak. 100.000 Pak. Yang ketiga, yang nomor 3. Nomor 3 jawabannya apa? Kelompok berikutnya. Nomor 3. Peran penting apa Raden Syahid atau Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Jawabannya? Jangan kasih turun, Apa? Pak. Jangan kasih turun. Peran penting Raden jahat Syahid Hasbi, atau kau Sunan dapat nol itu Kalijaga tadi, dalam kau menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang, tembang, dongeng, dan permainan anak, serta mempertahankan tradisi, budaya, dan kearifan Iya. lokal, Pak. Iya, Saya ikut 100 jawabannya, juga ikut untuk saya tadi, kelompok Pak. C. Ini. Rekening saya, Pak.
Bang Jadi Muhammad. Saya jawab begini juga semuanya tadi, Pak. dapat 100 ya. Kelompok satu juga. Kelompok satu Kelompok ini satu jawab begini juga tadi, Pak. kelompok satu jawabannya tidak kurang sempurna tadi. Jadi 80 saja ya. Kelompok 2 100, kelompok 3 juga 100. Alhamdulillah dapat 100.000. Jadi anak-anak selanjutnya soal ini nanti disalin dan dengan jawabannya di rumah ya. Ini kan baru kerja kelompok. Nah, jadi nanti pulang rumah kalian salin soalnya sekaligus dengan jawabannya. Ya, Pak. Tutup pintu, Emma. Tutup pintu. Karena waktunya sudah habis, jadi pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kesempatan kali ini saya berikan kepada Nak Hasbi untuk memimpin doa penutup hari ini. Pulang. Hasbi. Langsung doa pulang, Pak. Paling Ah, senang doa pulang. Hasbi Iya. kalau pulang. Ya. Baik, Udah teman-teman. Duduk siap, Siap. berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal asr innal insana Innal lafi insana khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Amin. Udah Pak Guru. Dengan berdoa tadi berakhirlah pula kegiatan kita pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.